Jadi kan eh, pemula kadang itu menuliskan bentuk HTML, susunan HTML itu nggak rapi. Kok kadang kayak gini, kadang ya udah bebasin. Nah, eh, imbasnya apa? Imbasnya itu ketika kita baca kayak gini kan kita nggak jelas ya. Kita harus ini TR tutupnya di sini, ini TH tutupnya di sini. Nah, di editor-editor yang sekarang itu udah bisa reformatting. Jadi ngeformat data tree ini supaya rapi. Jadi kita bisa gunakan uh, format uh, view. Jadi uh, kalau nggak salah VS Code itu pakai kontrol apa ya? Jarang pakai VS Code. Kalau di tempatku dia bisa pakai kontrol L, kontrol ALTL. Mungkin bisa dicoba atau bisa browsing di VS Code Reformat. Nah, dia bisa pakai kontrol Shift L atau ini kalau belum diganti kontrol Shift L. Nah, dari tadi tulisannya yang amburadul, amburadul gini ya, ini kan nggak enak dibaca. Nah, kemudian ini yang juga masih sejajar kita kasih tab katakanlah gini ya, karena nyampur. Nah, kita kasih format. Nah, yang bagian ini dia kan diformat ke dalam bentuk HTML ya. Jadi bentuknya udah tri bener gini. Udah enak dibaca. Oh, ini satu blok TR isinya ini. Udah ini. Jadi antara pembuka dan penutup itu sudah satu baris. Nah, tapi yang bentuknya di dalam PHP itu kan dia kembali ke bentuk semula lagi. Nah, dengan adanya format yang kayak gini, nah katakanlah kita udah nggak rapi nih, udahlah kita nggak masih gini ya, ini gini. Nah, kan nggak rapi tuh. Lihat TR di mana penutupnya, kayak dicari manual susah. Palingan tinggal diklik ini terus di sini ngeblok dengan sorot ya. Tapi kan ini tetap nggak enak ya mau dibaca ya. Nah, dengan reformat code, dia kan jadi kelihatan rapi. Nah, ini udah dapat penutup, pembuka dan penutupnya udah dapat. Dia jadi satu baris. Nah, itulah gunanya dengan adanya format penulisan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau buat looping, kemudian di dalamnya itu bakal terisi HTML yang banyak. Nah, itu disarankan pakai ini. Nah, terus gimana kalau misalkan eh, menggunakan kurung kurawal? Apakah bisa? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi misalkan gini, kita pakai kurung kurawal ya. Tapi ini kurung kurawalnya dipotong satu, diambil, kemudian yang satu diletakkan di sini. Nah, ini akan sama, sama, sama maknanya. Nah, ini juga sebenarnya bisa diminimize ya di sini ya. Cuma kalau misalkan penulisannya dengan kurung kurawal, kita nggak akan tahu nih. Misalkan di dalam sini akan ada if ya. If ini kondisinya. Oh, kondisi. Katakanlah if row ID sama dengan satu. Nah, kemudian sini kasih kurung kurawal lagi. Ini jadi ada kurung kurawal dua. Ini kan kurung kurawal dua ya. Ini. Nah,
dia ada kurung kurawal juga. Kalau posisinya masih pendek seperti ini, dia akan gampang untuk dilihat. Kita klik aja, kita sorot atau klik bagian ini. Dia akan langsung ngeblok eh, ini tuh masuk ke bagian mana ya. Nah, misalkan kita eh, udah banyak nih dokumennya. Oh, kita katakanlah bagian perulangan ini dia ngeluh ada katakanlah bukan kayak gini ya. Tapi HTML-nya itu banyak sehingga dia keluar dari area pandang kita gitu. Nah, ketika lihat ini, lah, ini kurung Purwal 2 ngapain nih? Miliknya siapa gitu. Nah, eh, dengan adanya format yang kayak tadi, katakanlah gini ya. Nah, tadi kan gini ya formatnya. Nah, yang satu itu if, if, yang satu and while. Nah, nah itu kan di bawah juga kita bisa tahu nih. Oh, ini ada penutup if di sini, kemudian di sini ada penutup while-nya. Nah, itu akan lebih mudah dibaca. Nah, kalau misalkan kita baru nulis dengan format yang tadi itu, kita akan enak nih karena kita masih ingat apa yang pernah kita tulis dan juga kita tutupkan di sini. Tapi kalau misalkan ini project udah lama, katakan udah di running, udah dipakai, kemudian ada maintenance ini itu. Nah, ini yang biasanya kadang bikin bingung, ini penutupnya milik siapa gitu. Nah, dengan adanya yang bentuk tulisan seperti ini lebih memperjelas bahwa oh, penutup looping itu ada di sini, ada di baris 7. Nah, gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Kuncinya adalah di sini ya. Kuncinya kalau misalkan mau menggunakan end while, maka di baris while-nya kita kasih titik dua ya, bukan titik koma. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, Mas Maul, Mas Erik, Mas Haji. Yang meratakan tadi belum ketemu, Mas. Oh, belum ketemu. Oh, Heeh. meratakan dari belum ketemu. Kita Itu coba. kan kalau templating kan berguna banget, Mas itu. Ya, kita coba buka VS Code. Kita VS Code, kita open project-nya. Apresto Academy. Hmm. Nah, jika shortcut-nya belum ketemu, ini mana D8? Oh, ini ya. Nah, ini bentuknya gini, gini. Nah, itu bisa klik kanan, kemudian ini format dokumen. Nah, di sini nanti akan muncul eh, shortcut-nya apa. Nah, tapi kok elek. Format dokumen Shift Alt F. Oh iya, bisa Mas Shift Alt F, Mas. Oh ya, kalau ini udah tak custom soalnya tak sesuaikan dengan PHP Storm. Oke, Oke, PHP Storm ya. udah di format. Shift Alt F. Oke, udah nemu, Mas. Oke. Nah, kadang eh, nggak tahu kenapa kurang sukanya dengan VS Code itu kadang formattingnya kalau dokumennya kadang seperti ini, kadang ya itu jadi lebih enak pakai ini kalau saya pakai PHP Storm. Ya, dia formattingnya lebih bagus. Nah, Ya berbahaya kok, Mas yo. Gimana ya? ini bisa kalau misalkan untuk PHP Store itu kalau misalkan punya email dari sekolah, email sekolahannya itu bisa membuat registrasi ini.
bisa dipakai setahun. Setahun ya. Ya, Aku udah nggak sekolah, Mas. bisa pakai versi trialnya. Kalau nggak itu Mas mungkin apa Visual Code kan ada ekstensi ya, Mas. Itu Iya. mungkin bisa di-share ekstensi yang berguna tuh yang mana aja gitu. Oh, untuk VS Code itu ekstensinya ini. Nah, itu yang pertama ini PHP Development. Intelligence. Dia itu semi berbayar. Jadi kalau misalkan mau yang oh, full version, dia harus belinya di sini. Oke. Intelligence itu Intelligence mana ya? Nah, Elemen gajah ya. sudah ya, atau dipakai ini kan ada extension pack. Nah, ini biasanya isinya itu udah. Nah, ini kan ada PHP debug sama ini. Nah, ini untuk biasanya bisa formatting sama nanti autocomplete. Jadi kita nulis misalkan ngetik kemudian ada fungsinya maka dia akan muncul di list itu. Oke, tak install itu Mas. Ada ini juga nih PHP. PHP ini all in one ya. Jadi dia nanti kalau install ini dia akan install ini itu license, debug, formatter, kode lens, kode fix, lighting, formatting dan lain sebagainya. Nah itu jadi install satu nanti udah nggak perlu cari-cari extension yang lain. PHP logonya itu logo terminal kemudian ada dolarnya. Nah ini logo terminal CMD. Ya bentuknya kayak gini lah. Oke Mas, dicoba. Gitu. Eh, sampai di topik ini, topik read dari database itu ada nggak step-step yang masih agak ngambang gitu, yang kiranya perlu diperdalam nih aku gitu. Mungkin di jenis-jenis pemanggilan datanya tadi Mas. Jenis-jenis pemanggilan data. Iya, Oh, penulisan-penulisan yang sebenarnya tuh paling simpel tuh kayak gimana sih yang paling enak dan ya paling enak dibaca aja gitu sebenarnya Mas. Tadi kan oh, ada model satu, model 2 gitu ya Mas. hmm. Ya sebenarnya ada keperuntukannya masing-masing sih ya. Kalau misalkan kayak tadi yang pakai huruf kurawal itu kan lebih enak ketika eh, pakai apa masih di dalam satu dokumen gitu. Maksudnya Hmm. satu blok. Nah ini kan ini blok PHP ya. Ini blok PHP, kemudian ini blok ada blok HTML, di dalamnya kasih blok lagi, ada PHP lagi, dalamnya ada HTML. Nah itu eh, kalau menurutku ya itu penulisan model seperti ini tuh disarankan. Oke, recommended ya berarti Mas. Iya, karena akan ada campur-campur seperti ini sih. Tapi kalau misalkan nanti kalau kita udah masuk ke kelas, sebuah kelas ya, kelas maksudnya bukan kelas sekolahan, tapi kelas dalam OOP, Object Oriented. Nah,
itu kita bakal lebih enak pakai ini karena seperti function. Nah, seperti function itu nggak bisa ditulis dengan model seperti ini ya. Kalau misalkan kita kan di pelajaran ke berapa keempat itu kan ada yang namanya function ya. Kita buat sebuah function. Nah, function seperti ini, kita nggak bisa nulis katakanlah gini ya, function render person, kemudian ini dihapus, kemudian ini and render person. Nah, itu nggak bisa. Nah, untuk deklarasi function itu harus pakai ini. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Aku udah Mas, tinggal nunggu selanjutnya. Seri? Erik tuh mungkin Mas. Aman, Mas. Aman. Oke, berarti oh, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Ya, Kemudian Mas. pertemuan yang akan datang kita akan bahas edit data. Nah, kemarin kan udah insert, kemudian ini udah bisa dibuka. Kita sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita akan edit data. Nah, Oke Mas. oke, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas. Oke.